pada sore hari ini. Sudah terlihat PPT saya? Belum, Bu. Belum, Bu. Udah di ini belum rekam? Jadi gambaran umumnya kita hari ini outline kita yang akan kita pelajari yaitu apa sih yang dimaksud dengan tabel input output. Kemudian gambaran seperti apa sih tabel I/O tadi kelompoknya Devi sudah cerita gitu, ada tabel, ada kuadran 1 sampai 4 yang harus diisi ketika kita mau membuat tabel I/O gitu ya. Kemudian apa sih kegunaan dari tabel I/O itu gitu? Apakah memang berguna sebagai kita seorang perencana atau tidak gitu kan? Kemudian apa sih asumsi-asumsi yang ada di dalam I/O itu sendiri? Asumsi secara matematis ataupun secara teoritis, dan yang terakhir adalah apa sih analisis beberapa analisis menggunakan tabel I/O. Jadi ini ada contohnya case-nya nanti jika nanti menggunakan perhitungan yang sederhana. Jadi misal ada 3 indikator yang kita hitung, lalu bagaimana perhitungan secara matriksnya akan saya jabarkan gitu ya. Walaupun mungkin memang saya tidak menjabarkan seperti Pak Ripto yang mengajarkan matriks, karena sebenarnya matriks sudah kalian pelajari. Jadi saya nggak, ini matriks adalah ini, matriks guna ini, matriks identitas adalah matriks yang menggambarkan ini, matriks transport adalah matriks yang menggambarkan ini. Enggak seperti itu. Jadi kita langsung ke case-nya saja kalau mau perhitungan I/O-nya bagaimana. Toh besok kita praktikumnya juga menggunakan Excel gitu ya. Jadi bukan seperti Pak Suripto yang akan menjelaskan ini matriks, nanti kalian coba hitung manual gitu, enggak. Karena saya anggap kalian sudah lulus dan sudah bisa untuk perhitungan matriks, jadi bukan suatu yang awam gitu. Oke, paham sampai sini? Kita sendiri yang Kemudian kita geser ke slide yang bawah. Nah, itu apa sih itu tabel I/O? Kenapa sih I/O itu penting gitu kan ya? Jadi apa itu I/O? Jadi kita bahas dulu. I/O itu adalah kinerja ekonomi suatu negara yang biasanya dilihat dari laju pertumbuhan atau PDB atau produk domestik bruto yang kita kenal ya. Jadi memang tadi kalau kelompoknya Devi cerita itu ada sektor 1 sampai 19, N-nya itu 19. Nah, itu yang dilihat itu adalah salah satunya adalah PDB-nya. PDB itu kan ada 19 sektor kalau kita pelajari, ada jasa pertanian sampai jasa. Nah, nanti keterkaitan antara pertanian dan jasa, pertanian dan industri itu bagaimana? Nah, itu bisa kelihatan nanti kalau di I/O. Kemudian, namun PDB tidak bisa menginformasikan hubungan sektor-sektor ekonomi tersebut, maka diperlukan instrumen statistik yang mampu mengidentifikasikan hubungan antar kegiatan tersebut. Yang dimaksud adalah I/O. Jadi maksudnya gimana sih Bu? Maksudnya adalah hubungan antar sektor. Kita tahu bahwa sektor pertanian itu bisa memberikan efek multiplier yang besar terhadap jasa, terhadap perdagangan, terhadap industri. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, nanti ini menggunakan rumus-rumus yang bisa kita lihat dari I/O. Tadi kalau diceritakan bahwa ada daya tarik, ada daya dorong. Nah, apa itu daya tarik, apa daya dorong? Tadi kelompoknya Anastasia juga sudah cerita daya tarik adalah yang menarik gitu kan ekonomi. Kalau daya dorong yang mendorong suatu perekonomian. Nah, itu bagaimana cara menghitungnya? Kita akan bisa lihat itu. Atau secara garis besarnya gini, ketika nanti Devi menghitung misalnya I/O di Jateng, misalnya dia ketahui sektor kuncinya adalah pertanian, misalnya sektor kuncinya adalah pertanian. Nah, ketika nanti pemerintah ingin berfokus kepada sektor pertanian, misalnya digelontorkan dana, diberikan injeksi misalnya 500 triliun, nah itu memberikan output berapa persen, memberikan tenaga kerja berapa persen untuk sektor-sektor yang lain. Nah, itu kan sebagai bentuk dari efek multipliernya. Itu yang bisa kita lihat. Itulah bedanya I/O dengan LQ dan shift share. Kalau di LQ shift share nggak ada daya dorong, nggak ada daya tarik gitu kan ya, nggak ada formulasi. Kalau forecasting misalnya ini diinjeksi dana sekian, berapa keuntungannya, berapa outputnya gitu kan, belum ada di perhitungan. Jadi ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Jelas sampai sini? Oke. Kemudian di sini, nah ini tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya bahwa I/O
ini dikembangkan oleh Leontief tahun 1930-an, sebenarnya sudah lama ya mungkin, tapi kalau dulu mungkin masih sederhana, sekarang sudah terbarukan dengan PDB yang juga sektornya sudah berkembang gitu. Kalau dulu 9, sekarang sudah 19. Oke. Nah, di sini dirilis oleh Leontief 1930, didasarkan model keseimbangan umum. Dilihat bahwa tabel I/O itu menyajikan transaksi barang dan jasa yang terjadi antara sektor ekonomi dengan bentuk penyajian berupa matrik. Nah, tadi itu makanya kita harus paham matriks dulu baru kita bisa ngomongin I/O. Kemudian ada isian di sepanjang baris, di mana pengalokasian output yang dihasilkan suatu sektor untuk memenuhi permintaan antara dan akhir. Berarti kita harus klasifikasikan mana yang menjadi permintaan antara, yang mana menjadi permintaan akhir. Makanya tadi di tabelnya Devi tampilkan itu kan ada beda ya. Nah, itu mana permintaan antara, mana akhir. Kemudian ada isian sepanjang kolom yang berisi masing-masing sektor proses produksi, baik input antara maupun input primer. Nah, berarti kita juga harus memastikan mana yang menjadi input antara, mana yang menjadi input primer. Tadi juga sudah dikasih case kalau produksi tempe ya, kalau nggak salah ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, sebagai metode kuantitatif, tentunya I/O memberikan gambaran tentang yang pertama struktur perekonomian suatu wilayah yang meliputi output dan nilai tambah atau value added. Yang kedua, struktur input antara yang meliputi transaksi antar sektor, karena kita tahu sektor satu dengan yang lain gitu ya. Lalu yang ketiga adalah struktur penyediaan barang dan jasa atau domestik atau impor, dan yang terakhir adalah struktur permintaan barang dan jasa yang dilihat dari permintaan antara dan permintaan akhir. Jadi kalau tadi cerita ada 4 kuadran ya, kira-kira inilah yang akan kita lihat di masing-masing kuadran. Coba dengar gitu. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, cukup. Next, ini masih sederhana, saya rasa nggak banyak pertanyaan. Next lagi, nah, berarti kita beralih ke kegunaan I/O. Apakah kegunaan I/O itu menjadi penting di dalam suatu perencanaan? Penting nggak? Gitu kan? Ya pasti penting ya, karena dia memberikan dampak permintaan akhir terhadap output nilai tambah, import, tax, dan penyerapan tenaga kerja, yang ini tidak dijelaskan di metode perhitungan sebelumnya yang kita bahas. Jadi kalau di I/O memang lebih lengkap. Jadi kita bisa tahu berapa nilai tambah, lalu bagaimana impornya. Kalau impor tuh nanti larinya ketika kita sudah menggabungkan formulasi antara satu I/O, perhitungan I/O dengan I/O yang lain, itu ke dalam suatu model yang namanya SNSE atau CGI. Nah, itu modelnya Sistem Nasional Ekonomi. Itu nanti terciptalah tabel SNSE. Nah, itu gunanya apa, Bu? Itu gunanya untuk pengambil kebijakan, tentunya di bidang-bidang perekonomian, seperti salah satunya deh Menteri Perdagangan, untuk menentukan berapa banyak impor dan ekspor yang akan kita ambil. Jadi itu kalau sudah formulasinya yang tingkatnya lebih tinggi ya. Jadi kalau I/O ini ya penting, karena salah satunya secara mikro mungkin dipakai untuk regional, mengambil kebijakan, lalu secara makro juga diambil untuk kementerian. Memang tapi nanti larinya lebih ke untuk impor, kebijakan impor dan ekspor. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Lalu melihat kondisi penggunaan barang dan jasa, terutama dengan kebutuhan impor dan kemungkinan substitusi, menganalisis perubahan harga dengan melihat pengaruh secara langsung dan tidak langsung. Itu adalah kegunaan dari I/O itu sendiri. Makanya. Oke. Berarti 500. Kita oke, sebentar. Oke, lihat ini kegunaan lainnya ya, melihat kontribusi antar sektor, keterkaitan linked ke depan dan ke belakang, sektor kuncinya apa, multiplier efek, pengaruh yang paling dominan, mengidentifikasikan karakteristik struktural perekonomian suatu wilayah. Ini sudah dijelaskan lengkap tadi di slide sebelumnya yang ditampilkan oleh Devi dan teman-teman. Lalu tadi saya sudah gambarkan secara case-nya gitu ya kalau di nasional. Nah, untuk perhitungan I/O ini memang ada kendalanya. Salah satunya datanya memang sulit untuk dicari, karena kan tadi kita punya 4 kuadran ya.
Mungkin kalau data PDB atau growth itu gampang. Tapi untuk data konsumsi, investasi, government, ekspor dan impor kan agak sulit ya kita carinya. Lalu cari data berapa tenaga kerja, lalu cari misalnya data tax atau pajaknya, itu kan datanya agak sulit. Tapi kalau untuk case-case kasus-kasus seperti kota-kota yang besar itu gampang. Mungkin datanya bisa kita ke BPS gitu minta. Tapi kalau datanya di luar wilayah Jawa khususnya itu masih awam mereka menggunakan ini gitu, karena memang datanya kan di-keep sama BPS-nya sendiri, kecuali memang nanti mungkin Devi mau saya mau ngitung Riau Bu, tapi saya beli dulu datanya, nah, bisa saja, tapi kan membutuhkan dana yang lumayan gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ngitung ini bisa pakai Jateng, mau ngitung IO Jateng itu udah sering orang ya, lalu ngitung IO Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta ya, yang gampang aja diakses, atau Yogyakarta. Kalau informasi dari Pak Putut kemarin gitu ya, bahwa yang SDM-nya sudah oke lah kalau saya bilang gitu ya. Makanya waktu itu teman saya cerita berapa nawarin saya berapa kamu mau kerjain ini gitu, untuk ini kalau dia kebetul nanti data dari dia gitu dari Sulawesi, cuman kan nggak ada itu. Jadi kalau mau ngitung-ngitung gini biasanya ya lumayan uangnya gitu ya, di atas ratusan bisa kalau untuk analisisnya pakai IO ya. Tapi tuh sampai ke perhitungan, penjelasan, penjabaran, ketemu sama pemangku kebijakannya untuk menentukan kebijakan selanjutnya, itulah ya. Oke, itu sekedar cerita. Jadi kalau mungkin IO memang sulit gitu, tapi nanti kalian sendirilah ketika sudah lulus nanti nggak malu gitu kalau ditanya IO itu apa gitu, bisa ngitung nggak ya, bisa gitu. Kalau apalagi kalau kalian mau kerjanya larinya ke Bapeda, Bappenas ya, mainannya begini gitu ya. Oke, itu sekedar sharing. Oke, nah ini ada tabel di proses produksi, biasanya sudah sering lah ini Mbah belajar kalian di mikronya ya, di bukunya Menq juga ada ini model gambar seperti ini, di mana ada input dan diproses menjadi sebuah produk dan menghasilkan sebuah output gitu ya. Nah, misalnya di sini kita punya adanya input primer dan input antara. Lalu kita proses sehingga outputnya menghasilkan final demand dan intermediate user gitu ya. Jadi misalnya di sini adalah tempe tadi, industri tahu tempe, di mana input primernya itu terdiri dari tenaga kerja, modal gitu kan ya, yang digunakan oleh si perusahaan, sehingga nanti input antara yang digunakan misalnya kedelai, ragi, atau apapun bahan baku yang digunakan untuk membuat tahu tempe masuk ke dalam input antara, sehingga nanti diproses kemudian nanti hasilnya menjadi tempe. Nah, nanti keluarlah output, bisa dipakai akhir langsung dengan rumah tangga, langsung dikonsumsi, misalnya Rofi beli langsung dimakan bisa, atau nanti misalnya Devi ambil lagi, nah nanti Devi ternyata punya usaha lain, nah usaha lainnya misalnya industri keripik gitu nanti, atau misalnya penyetan dan lain-lain, jadi dari situ nanti bisa muter macam-macam lagi industrinya yang keluar gitu kan ya. Jadi akan ada outputnya lagi setelah itu. Jadi memang di sini kita ketahui bahwa industri itu nggak bisa satu terus langsung selesai, nanti di situ ada pemutarannya lagi ya, karena kan kalau barangnya belum ada yang dibuat sebagai makanan konsumsi kita atau pemakaian akhirnya bisa di rumah tangga, atau nanti bisa diambil lagi atau dijual lagi oleh produsen lain gitu kan, diubah lagi bentuknya. Jadi kita nggak bisa bilang tempe terakhirnya ya sudah sampai jadi tempe, enggak. Nanti karena ada bahan-bahan dasar lain yang membutuhkan tempe gitu, misalnya. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, next. Ini diperhatikan. Ini agak sulit. Oke, dari cerita tadi si tempe, kalau kita rumuskan gitu, ini ada apa namanya ya, ada case
sedikit gitu ya case studi kasus yang singkat yang lumayan lebih kompleks untuk bisa dilihat tabel IO-nya. Misalnya ada industri tepung ikan. Ada industri tepung ikan, ya. Berarti yang warna coklat tuh industri tepung ikan. Berarti kalau Rofi produksi tepung ikan, bahan bakunya apa? Tentu ikan. Rofi ambil dari ikan yang ada di tambak, ya kan? Nah, diambil dia inputnya dari ikan. Nah, inputnya ikan ya, input dari ikan tambak itu. Narik ke atas. Oke. Lalu di sini diolah jadilah tepung ikan. Keluar karena tadi si Rofi jualan tepung ikan. Nah, jual jadilah tepung ikan outputnya. Nanti dari tepung ikan ini diambil lagi sama Devi. Devi ambil di sini. Kau ngantuk? Dia membeli tepung ikan dari si Rofi. Ini kan mirip kayak gini tadi megangnya. Nah, dibuatlah sama Devi menjadi penjualan tepung ikan. Nah, di sini misalnya ada produk-produk perdagangan yang akan dijual oleh Devi. Misalnya jadi makanan ikan atau misalnya nanti jadi nugget dan lain-lain. Nah, ini diolahlah sama dia dari berbagai macam bentuk. Nah, salah satunya yang diolah sama Devi itu adalah makanan ikan. Sehingga akhirnya dibeli lagi, balik lagi ke tambak ikan ini, karena dari yang tadi Devi ini kan menjual tepung ikan ini bisa diolah menjadi makanan ikan ya. Nah, ini bisa diambil lagi oleh si tambak untuk menjadi makanannya si ikan. Jadi ini balik aja nih. Input outputnya ada, input outputnya ada, input outputnya ada. Jelas. Paham konsepnya? Paham. Jadi saling keterkaitan lah intinya dari ketiga industri tersebut. Ya, jadi ada keterkaitan. Jadi itu kan yang pertama perikanan ya, kalau kita bilang ya ikan itu kan adanya di perikanan. Tambak kan masuk ke perikanan ya. Si masuknya ke industri, si Devi masuknya ke perdagangan. Nah, perdagangan atau makanan ya, perdagangan makanan ya dia masuknya ya. Nah, itu. Paham? Dia ada 3 sektor. Oke, berarti sektor 1 sektor perikanan Bu, ikan. Sektor 2 sektornya si Rofi, industri. Sektor 3 sektornya Devi, perdagangan. Buat tabel IO-nya. Ikan, industri, dagang, ikan, industri, dagang. Paham? Sekarang cara bacanya gimana Bu? Ada vertikal, ada horizontal. Ya kan? Kalau yang horizontal itu kan yang berarti yang garisnya gini ya. Nah, berarti kan antara ikan industri, ikan dagang gitu kan satu-satu nih ya. Nah, ini berarti gimana? Banyaknya nilai output antara, bahasanya kalau yang horizontal tuh output antara yang didistribusikan oleh usaha tambak ikan untuk memenuhi kebutuhan input antara pada usaha tambak ikan itu sendiri. Contohnya tadi misalnya benih ikan. Lalu misalnya yang kedua ini adalah industri, di mana banyaknya nilai output antara yang didistribusikan oleh usaha tambak ikan memenuhi kebutuhan input dengan contoh tadi tepung ikan. Jadi ini bedanya nanti di sini output, input, output, input, output, dan input. Tergantung dari apa yang kalian tulis, misalnya ikan ya ikan, industri ya industri, lalu dagang ya dagang. Sedangkan kalau yang vertikal berarti yang lurus ke atas gini, itu banyaknya nilai input antaranya dulu. Input antara yang digunakan oleh usaha tambak, ya kan? Ikan yang berasal dari output antara tambak ikan itu sendiri. Contohnya tadi benih ikan. Lalu yang N yaitu banyaknya nilai input antara yang digunakan oleh industri yang berasal dari output antara tambak ikan. Contohnya tadi tentunya tepung ikan. Dan yang terakhir adalah banyaknya nilai input antara yang digunakan jasa berasal dari output antara tambak ikan. Contohnya pasar ikan. Jadi ini ada secara vertikal dan horizontalnya. Bedanya di mana sih Bu? Bedanya yang atas horizontal berarti ngomongin output dulu baru input, sedangkan yang vertikal ngomongnya input dulu baru output. Bisa Oke, dipahami ya. Dipahami karena itu nanti cara bacanya modelnya ya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sini. Ini. Apa dia ini? Bisa gas, Bagas? Udah ngantuk aku. Bagas dengerin gak nih? Hadir Bu. Hadir Bu. Coba dihidupkan kameranya, lagi ngapain Gas?
pacaran. Nah, Pernah dibilang gitu tidur sama. ya guys ya. Bilang apa? Oh, ini udah ganti. Nah ini. Bilang ibunya Bagas pacaran gitu. Ini enggak. Ini Kemudian tidur. ada keterkaitan dalam tabel input dan output. Jadi tadi kalau saya cerita ada formulasi baru yang bisa dimainkan ketika nanti Rofi sudah menghitung input output tahun 2018 di DIY. Rofi ngitung misalnya input output 2018 di Jateng, Bagas ngitung di Jabar, Elza ngitung di Sumut misalnya. Nah ini bisa jadi satu sistem nanti menggunakan formulasi matematis yang menggambarkan, yang menghitung SNSE, sistem neraca sosial ekonomi. Ini biasanya digunakan juga di perdagangan internasional ya. Ini biasanya kalau kalian sudah S2 tarafnya baru belajar SNSE, karena kalau S1-nya ya belajar dulu IO-nya, buat dulu IO-nya baru nanti bisa ngomongin SNSE. Nanti ada apa? Softwarenya itu bisa pakai SNSE, bisa pakai CGI. Nah, nanti kalau kuliahnya offline bisa saya tampilin, cuman ini ribet karena kan software lama ya bukanya ya. Nah, gitu. Jadi kita belajar IO-nya aja dulu lah gitu ya. Jadi kalian pahami IO-nya dulu, nanti ini tarafnya. Jadi intinya nanti bisalah kita gambarkan atau kita pelajari yang selanjutnya dengan SNSE. Intinya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah yang disampaikan Devi tadi, ilustrasi tabel IO, di mana ada alokasi output, ada susunan input. Inputnya itu kan ada 17 sektor ya, PDB itu ya. 1 sampai 17, dari pertanian sampai jasa, pertanian sampai jasa. Nah, ada permintaan akhir, ada permintaan antara, ada jumlah output. Yang di permintaan akhir itu kan berarti ada komponen CIG, X min M, row, dan nanti ada, setelah ini ada nanti penjabarannya. Lalu ada jumlah output, jumlah input primer, dan jumlah input. Bu bingung kalau hitungannya, kalau modelnya di hitungan Excel-nya gimana sih Bu? Saya mau lihat gitu misalnya ya. Oke, sebentar. Jadi model yang ini yang kalian, jadi besok tuh hari Senin harus persiapan betul-betul ya. Nah. Kecil banget. Oke. Kelihatan? Gak bisa dimiringin. Oke, kelihatan ya. Nah, ini tadi yang saya gambarkan tadi itu bentuk tabelnya seperti ini. Gak bisa. Yang paling atas ini. Oh iya. Yang paling atas ini. Nah, ini kan ada rotasinya. 19-nya itu nanti apa saja sih Bu? Nanti kita lihat ada keterangannya di sini. Nah, ini 1, 9, 10, N sampai 19. Nah, ini ada nih sampai 19 kegiatan yang tidak ada batasnya, 18 jasa dan lain-lain. Ini tergantung dari keterangan sektornya. Ini klasifikasi untuk 19 sektor. Ini ada di di BPS. Nah, ini ya. Nah, ini lalu nanti ada ini data ini adalah data CIG X min M-nya 301 sampai ini adalah data pengeluaran konsumsi CIG X min M-nya, apa saja komponennya. Nah, ini nanti lalu komponen selanjutnya ini dan ini. Nah, ini. Lalu bagaimana Bu cara ngitungnya? Untuk misalnya mau menghitung daya tarik, daya dorongnya. Mana ini daya tarik? Nah, ini keterkaitan ke belakang, keterkaitan ke depan. Lalu kalau misalnya mau melihat indeks penyebarannya bagaimana, mencari dampak analisis outputnya bagaimana, analisis dampak NTB-nya bagaimana, lalu kap hasil langkah 7-nya ini NTB-nya nilai tambah brutonya bagaimana. Nah, ini nanti bisa kita cari. Kurang lebih seperti itu yang akan kita pelajari. Mungkin di pertemuan ke-10 besok mungkin Excel-nya nggak bisa jadi semua, bisa lanjut ke pertemuan selanjutnya karena banyak banget ya kalau IO ya. Nah, itu aja saya sudah nggak minta kalian cari data. Kalau saya minta kalian cari data lebih lama lagi. Jadi besok mungkin
saya sudah kasih, lalu nanti kalian tinggal iya, praktek datanya di kayaknya rumah. udah ada. Itu aja pasti lama, karena kan mainnya itu kan banyak faktor yang kita hitung. Misal hitung inverse dari si permintaan akhir, misal itu gimana Bu, ada rumusnya kan, di blok dulu semua. Kalau salah blok nanti nggak keluar karena ada rumus inverse-nya, misalnya M inverse buka kurung bold apa namanya tabelnya, lalu dikasih tanda koma sekian tutup kurung petik dan lain-lain. Jadi memang harus agak sabar itu menghitung ayo. Secara garis besar itulah yang besok akan kalian hitung. Jelas sampai sini? Tadi yang agak kurang dari kelompoknya kelompok 8 tidak ada case untuk hitungan. Oh. Masih jam segini. Oh iya, kita kan Sudah kelihatan? sampai maghrib lah hampir. Nah, secara umum matriks tadi itu dibagi menjadi 4 kuadran, di mana ada kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Kuadran 1 itu melihat dari transaksi barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi. Kuadran 2 itu melihat dari sektor-sektor perekonomian yang memenuhi permintaan akhir. Kuadran 3 yaitu melihat pembelian input yang dihasilkan di luar sistem produksinya, dan yang keempat yaitu transaksi langsung yang antaranya kuadran input primer dan permintaan akhir tanpa melihat kuadran antara. Jadi ini nggak lihat kuadran antaranya lagi. Oke, jelas. Oke, jadi itu ya penjelasannya. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan bahwa ada asumsi di dalam I/O. Yang pertama ada seragam, kesebandingan, dan penjumlahan. Yang namanya seragam berarti homogen gitu ya. Yang namanya homogen itu ada suatu output yang tunggal dengan sektor input tunggal dan tidak ada substitusi yang otomatis terhadap input dan sektor yang berbeda-beda. Tadi kan inputnya beda-beda ya, ada input antara, ada input primer, nggak mungkin sama dengan yang lain. Contoh lah tadi tenaga kerja yang kita omongin tentu berbeda dengan yang kedelai. Nah, yang sederhananya seperti itu gitu ya. Lalu sebanding atau proporsional dikatakan seperti itu adalah output di dalam tiap sektor mempunyai fungsi yang linier, di mana jumlah tiap input diserap oleh sektor tertentu naik dan turunnya sebanding. Dan yang terakhir adalah penjumlahan. Penjumlahan ini dilihat dari sektor yang dihasilkan dari masing-masing secara terpisah dan merupakan penjumlahan dari efek masing-masing kegiatan. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, ini antara pusing karena materinya kalian baru banget dapatnya, jadi pusing nih. Tadi kelompok 8 sudah menjelaskan, ibu lagi bikin nambah pusing gitu kan, belum lagi besok prakteknya. Jadi besok kalau mau praktek makan dulu yang banyak ya. Ngantuk Oke. lah Bu. Dan pastikan laptopnya Excelnya sudah diinstal yang bagus biar nggak lemot, karena besok kan main matriks kan. Matriks itu bisa pakai rumus cepat di Excel, misalnya M inverse, lalu di bold semuanya, blok lagi yang di atas. Kalau laptopku macet-macet berbahaya Install apa? gitu ya. Excel yang terbaru. Oh, nggak tahu. Oke. Di sini ada kerangka umum dalam tabelnya. Tadi kan kita sudah cerita bahwa ada 4 kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yang namanya kuadran 1 itu menjelaskan arus barang dan jasa yang dihasilkan dan digunakan oleh sektor-sektor dalam suatu perekonomian. Makanya rumusnya N kali N. Tergantung sektornya. Saya tadi ada sektor 1 sampai 19 tadi itu ya, N kali N, satu-satu gitu. Lalu yang permintaan akhir juga sama, N kali N. Permintaan kemudian yang ketiga itu adalah input primer sektor-sektor produksi, makanya simbolnya P dikalikan dengan N. Dan yang terakhir adalah input primer yang langsung didistribusikan ke sektor-sektor permintaan akhir, P dikalikan dengan M. Jadi yang 1 dan 3 itu punyanya N, 2 dan 4 itu punya M. Oke, pahami ya? Beda, simbolnya beda. Karena tadi kalau kita lihat di dalam matriksnya kan ada 1, 2, 3, 4 sendiri ya. Oke, nah ini dia yang tadi kita ceritakan bahwa di sini ini adalah kuadran 1, 2, 3, dan 4-nya. Yang ini adalah untuk tadi
1 sampai 19 ya tadi ya, 1 sampai 19 sampai jasa dan yang lain gitu, tergantung dari data BPS-nya. Nah, misalnya ini kita punya yang sederhana aja deh, punya pertanian, industri, dan jasa, berarti punya 3 ya. Lalu di sini ada total input antaranya apa saja, lalu ada di sini ada pengeluaran konsumsi, pemerintah, investasi, perubahan capital, dan row-nya. Berarti kita harus cari data ini satu-satu, makanya tadi ada kode sendiri-sendiri kan, kalau yang di Excel saya 301 sampai 311 itu ya. Nah, itu beda-beda kodenya, itu untuk kode permintaan akhirnya. Lalu itu digabungkan, ditotalkan menjadi final demand. Lalu nanti dijumlahkan menjadi total output. Nah, yang bawah ini punyanya input antara. Input antaranya terdiri dari tabungan, lalu teks, dan yang lainnya. Nah, ini nanti bisa kalian baca. Nah, di sini penyusutan, surplus, gaji, pajak tidak langsung, ini masuknya ke dalam nilai tambah. Nah, nilai tambah value added atau input antara. Yang terakhir, dua terakhir adalah total input primer dan total input. Jadi inilah yang akan kita mainkan. Jadi ini kata kunci yang besok kalau kalian bingung ini apa sih kodenya, kok beda ya kode ini dengan kode yang ini ya, ini kalian ingat ini kolom-kolom ini yang penting gitu ya. Mungkin kalau ini kan cuma 3, cuma pertanian, industri, jasa. Nah, besok kan sampai 19, pertanian, industri, jasa, sampai yang tidak terlihat tadi itu ya. Sebenarnya kalau di pertumbuhan antar sektornya kan dari padi tadi ya, punya yang di Excelnya padi, lalu sampai dengan jasa dan lainnya. Nah, itu nanti besok kita lihat sudah mainkan data. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya, ini konsep pentingnya ya. Ini konsep pentingnya. Oke, nah inilah sebentar saya hapus dulu. Oke, inilah bentuk dari matriks input output yang paling sederhana, Jadi ini ada 3 yang kita hitung, misalnya pertanian, industri, dan jasa. Dari pertanian dan pertanian menghasilkan 20, industri dengan pertanian 35, jasa dengan pertanian 5, industri dengan pertanian 15, industri dengan industri 80, industri dengan jasa 60, dan seterusnya. Oke, lalu ada permintaan akhir. Permintaan akhirnya didapat dari mana ini? Apakah menjumlahkan 20 tambah 35 tambah 5? Enggak. Kurang kan? Bukan. Dapat dari mana permintaan akhir? 35 tambah 5 biar 40. Apa tadi kalau kita lihat simbol yang di atas, kalau diingat, permintaan akhir itu dapat dari mana? Apa tadi simbolnya? Dapat dari mana? Udah gantung. Kalau tadi saya bukakan slide 1 atas, di atasnya tadi tuh loh, yang warna biru, warna hijau, ya kan? Nah, kalau permintaan air itu dapat dari mana tadi? C, G, I, X, min, M itu loh tadi. Nah, ini. Nih, C, G, I, delta K, row-nya. Nah, ini dijumlahkan menjadi final demand-nya atau permintaan akhirnya. Jadi jangan bingung ya. Lalu outputnya tinggal menjumlahkan saja dari totalnya gitu ya. Kemudian nilai tambah ini kan keluarnya sudah jadi gitu ya. Nah, nilai tambah ini didapat dari mana sih Bu? Nah, ini nilai tambahnya. Nilai tambah gajinya berapa? Sewa surplus usahanya berapa? Penyusutannya berapa? Pajak tidak langsungnya berapa? Nah, ini kita jumlahkan jadilah ini. Ya, ini kalau ini totalnya saja dijumlahkan saja. Gitu. Bisa? Bisa. Jadi itulah guna konsep tabel yang di atas supaya kalian bisa memahami gambar yang di bawah ini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ditulis sendiri karena slide-nya nggak saya bagi. Mungkin. Oke. Ya, oke, siap? Siap untuk hitungan matriksnya? Oke, siap ya. Nah, nih. Dari keterangan tabel I/O, pembacaan tabel ke samping, ini bagaimana, Bu? Jadi, total output pertanian sebesar 100.
Nih, sebesar 100. Dinilai dari 20 berupa output dari pertanian, lalu 35 dari sektor industri. Ini total outputnya di sini, total outputnya ini ya. Ini bukan 100 ini 100. Lalu 5 jasa dan 40 permintaan air. Ini kalau dijumlahkan, di sum itu kan berarti 100. Nah. Sedangkan untuk bacaan tabel ke bawah, yang ini, saya kasih warna beda merah. Nih yang ke bawah. Misalnya, menjelaskan bahwa total pertanian 100, berarti yang ini, didapatkan dari 20 input pertanian itu sendiri, ini sama, 15 dari industri, 10 dari jasa, dan 55 dari nilai tambah. Jadi gitu ya bacanya ya. Satu-satu sendiri. Ini baris-baris berarti punyanya horizontal, ini punyanya vertikal. Bisa memahami? Bisa memahami? Itu baca satu-satu. Yang industri juga gitu, jasa juga gitu. Kalau punya 19, Bu, berarti 19 yang kita tulis. Iya, kalau bentukannya interpretasi. Jelas? Oke, ya inilah I.O. Nah ini silakan ditulis ya. Oke, sudah? Ada pertanyaan sampai sini? Rofi mulai pusing. Udah sore-sore Bu belajar matriks ya. Oke, sudah? Oke. Nah, masuk ke sini. Nah, dipahami dulu, mulai hitung. Dari sini kita ketahui punya matriks transaksi, di mana pertanian 20, 35 industri, 5 jasa, dan seterusnya. Ini dibuat matriks. Namanya matriks gini toh, kalau di statistik, di matematika 2-mu gini kan? Ya, nulisnya gitu. Ya, paham. Nulisnya nggak usah saya kasih tahu mana baris, mana kolom kan. Sudah paham lah ya kalau matriks. Nah, ini dia. Dipindahkan saja datanya 20, 3, 5, 5, 15, 80, 60, 10, 50, dan 55. Ini kita tuliskan simbolnya T. Kenapa T? Bisa. Total ya? Bisa. Pelan-pelan ya saya jelasinnya ya. Ini matriks. Oke. Turun lagi ke bawah. Nah, yang namanya koefisien input output butuh koefisien I/O dan koefisien FA. Koefisien I/O itu didapat dari matriks T dibagi total output. Berarti ini dibagi total output. Yang mana total output? Ini kan. Bagi tuh satu-satu tadi. Nah, dibagi. Hasilnya adalah ini. Nggak perlu saya ajarin satu-satu, bagi satu-satu, nggak usah ya, lama nanti. Nah gitu intinya, matriks T tadi bagi total outputnya yang di atas. Paham? Kemudian koefisien VA itu dapat dari mana? Value edit dibagi dengan total output. Value editnya yang mana, Bu? Berarti nilai tambah yang ini ya, Bu. Nah, ini nilai tambah ini dibagi dengan total outputnya. Cari satu-satu. Nah, ini sampai sini ya. Ini. Berarti ini dibagi satu-satu. Dapatlah ini. Bisa. Oke. Paham? Jelas ya? Nah, sudah dapat 2 ini, baru kita cari lagi matriks liontifnya. Dimana kalau di dalam materi, matriks liontif itu didapat dari X sama dengan AX plus C. X adalah matriks total output sama dengan matriks koefisien ditambah dengan C. Nah, ini bisa kita pecah lagi gitu kan ya, di mana X min AX sama dengan C.
Ini dipecah lagi 1 min A dikalikan dengan X sama dengan C. Kalau mau dipindah Bu, berarti X sama dengan 1 min A minus 1 dikalikan C. 1 min A inilah yang disebut sebagai matriks Liontiev. Ini matriks Liontiev. 0,20, 0,12, 0,02, 0,15, 0,28, 0,26 sampai dengan 0,23. Dapatnya dari mana sih Bu? Ini kan? Ini A ini nilai A kelihatan? yang Kelihatan? ingat Nah, nilai A ini kita tuliskan ke bawah. Dikalikan dengan yang C punya. C-nya 50, 130, 110 dari mana? 50, 30, 50, 130 dan 110. Dari mana ini? C-nya. C, matriks permintaan akhir, berarti yang atas. Yang atas 50, 30, 100 tadi. Nah, ini di sini berarti ini ada yang belum selesai dikerjakan ya. Nanti ambil dari situ permintaan akhirnya. Nah, baru kita tuliskan di bawah. Oke, sebentar. Mana tadi? Nah, oke ini dia. 50, 130 dan 110. Nah, nanti dari sini baru kita kurangi 1 min A. Nah, ini kurangi hasilnya ini. Nanti dari sini baru kita transpose. Transpose di bawah, sorry. Ini baru kita kalikan lagi dengan 0,39. Nah, 0,39 ini didapat dari mana Bu ini? Kalian cari, hasilnya adalah 0,39. Baru dikalikan dengan matriks ini. Matriks Liontiev-nya. Nah, ini dikalikan 1-1, ini dikalikan 1-1, hasilnya ini. Nah, baru ini nanti kita transposkan dari hasil ini hasilnya yang mana Bu ini? Nah, nanti dari sini kita transposkan. Transpos berarti ini baris dirubah menjadi kolom, baris dirubah menjadi kolom, baris dirubah menjadi kolom. Baru kita kalikan transposnya dengan nilai yang tadi 1 bagi 1 min A. Hasilnya adalah 1,31, 0,26, 0,05 dan seterusnya. Sehingga output matriksnya Bu berarti dikalikan dengan permintaan akhirnya tadi sama dengan 104,8, 285 dan 220,8. Ini enggak akan terlalu saya detailkan karena toh besok kita akan langsung praktek pakai rumus Excel. Ya. Jadi kan kalau ini kan nggak mungkin saya suruh kalian ayo hitung manual bareng-bareng. Segitu banyaknya matriks yang akan kita cari pakai manual bisa, tapi kan membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi ya saya anggap matriks sudah kalian pelajari, kalian sudah lulus di matematika 2. Artinya untuk konsep-konsep dasar matriksnya sudah disampaikan oleh Pak Ripto. Tapi kalau bagian saya itu bagian prakteknya saja, prakteknya dalam bentuk kalau mencari I/O. Gitu ya. Gitu. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi saya nggak jelasin satu-satu lagi kayak Pak Ripto menjelaskan, ayo ini itu matriksnya, enggak lah ya, kan sudah semester 7 beda. Oke. Nah, dari sini berarti kan sudah ketahuan outputnya. Misal Devi mau cari daya dorong, daya tariknya gimana Bu? Ada rumusnya lagi nanti sendiri. Nah, besok kita pelajari ya. Daya dorongnya sendiri, daya tariknya sendiri. Lalu mau mencari nilai tambah brutonya bagaimana? Keserapan daya serapnya bagaimana untuk tenaga kerjanya? Gitu. Nanti bisa. Jadi besok banyak kasus yang akan kita hitung selain nanti nilai outputnya. Jadi kalau outputnya pasti kelihatan, tapi nanti daya tarik, daya dorong itu kan yang memberikan analisis yang lebih untuk I/O-nya. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Oke. Pusing?
pusing gak ya? Pusing bu, Pusing. lumayan bu. Oke, sudah sore-sore dikasihnya matriks, ya pusing pasti kan. Saya absen dulu deh, biar nggak pusing. Absen, matikan dulu lah.